Guys, hari ini gue pengen memberitahukan pandangan gue soal Waskita Karya. Kira-kira saham Waskita Karya tuh seperti apa sih dibandingkan dengan beberapa saham properti lain? Apakah bagus, apakah kurang, atau bagaimana menurut pendapat gue? Oke, saksikan setelah yang satu ini. Oke, jadi gini guys, ngomongin soal Waskita Karya. Nah, kalau misalkan kalian mau ngomongin soal Waskita Karya, ini kalian itu harus tahu nih, kira-kira Waskita Karya project-projectnya seperti apa sih? Oke, gue akan memberikan gambaran beberapa project mereka. Seperti misalkan contohnya Masjid Baitur Rahman. Itu setelah gue research lagi, Masjid Baitur Rahman itu merupakan salah satu project dari Waskita Karya. Terus kedua juga ada RSUD Pasar Minggu, itu juga termasuk project dari Waskita Karya. Terus juga masih ada Terminal 3 ya, Bandara Soekarno-Hatta, itu juga ternyata salah satu project dari Waskita Karya. Gue nggak tahu apakah itu semua Terminal 3 atau mungkin apa, tapi yang jelas itu ada salah satu project dari Waskita Karya. Terus juga dari Stadion Gelora Bung Karno, itu juga salah satunya juga project dari Waskita Karya ya. Terus juga masih ada pembangunan tol ya, itu juga termasuk project dari salah satu project Waskita Karya gitu loh. Kalau nggak salah project tolnya tuh Becakayu gitu loh, Bekasi, Cawang, Kampung Melayu kalau nggak salah. Oke, lu bisa benerin itu. Tapi itu merupakan beberapa project dari Waskita Karya. Dan sebenarnya kan ke depan hari mereka juga pengen lebih fokusnya ke infrastruktur ya, lebih ke jalan tol dan lain sebagainya, which is sekarang juga seperti itu gitu kan. Fokusnya ke jalan tol. Nah, otomatis kan kalau jalan tol ini pasti mereka pasti biayanya gede dong. Nah, nanti kalian bakal lihat deh dari segi fundamentalnya seperti apa. Oke, tapi itu gambaran singkat dari beberapa project Waskita Karya ini sendiri. Nah, setelah kalian udah tahu nih, sekarang kalian udah paham nih, oh berarti Waskita Karya merupakan usaha yang di bidang properti, juga infrastruktur aja ada, seperti itu guys. Jadi, lo udah ada gambaran nih, projectnya seperti apa. Nah, sekarang kalian akan masuk ke fundamentalnya. Nah, kalau ngomongin fundamental guys, itu tuh sebenarnya bisa dibilang positif dan bisa jadi bilang ada negatifnya gitu. Dan yang gue lihat ada beberapa negatif juga sih. Ini menurut pendapat gue ya guys. Oke, gue mulai dulu. Biasanya gue kalau dari fundamental gue ngelihat dari beberapa aspek. Pertama, gue ngelihat dari debt to equity ratio. Terus gue ngelihat daripada current ratio. Gue ngelihat daripada return on asset, return on equity, EPS, terus pembagian dividen dan lain sebagainya. Oke, nah gue mulai dulu dari segi return on asset lah ya. Nah, return on assetnya di sini artinya apa sih? Seberapa efisien company ini dalam mengelola aset. Nah, semakin dia positif, semakin besar, itu biasanya semakin baik. Artinya dia semakin efisien gitu dalam asetnya ya. Nah, ternyata di sini return on assetnya ini minus sekian ya, minus 2,5 kalau nggak salah untuk data saat ini. Itu kalau segini minus berarti kan dia tidak begitu efisien ya dalam pengelolaan asetnya. Tapi itu bukan bertanda bahwa satu company ini jelek, enggak gitu. Bahwa ini cuman dari segi pengelolaan asetnya dia masih minus. Kalau kita mau lihat bagus atau tidak, biasanya kita compare dengan beberapa perusahaan yang lain gitu. Cuman kalau gue compare dengan beberapa perusahaan yang gue lihat tadi, itu tuh ROA-nya termasuk rendah guys, masih tergolong rendah. Berarti masih ada company-company lain yang sebenarnya return on asset-nya tuh masih bagus atau masih efisien gitu, lebih efisien lah ya kata-katanya. Nah, itu dari return on asset. Terus kita lihat daripada return on equity. Nah, return on equity biasanya tuh gue untuk melihat nih, apakah company ini efisien dalam pengelolaan modalnya. Kalau misalkan dia efisien, biasanya ROE-nya itu besar. Nah, ternyata di sini faktanya ROE-nya itu kecil gitu loh, minus gitu. Berarti kan dalam pengelolaan modalnya dia kurang efisien guys gitu. Kalau kita compare dengan beberapa perusahaan lain, ternyata masih ada yang lebih tinggi gitu loh.
dan cukup banyak yang lebih tinggi gitu. Artinya kan di sini memang PR juga buat perusahaan untuk bisa lebih efisien di kedepan hari dalam pengelolaan modalnya. Itu dari ROE-nya. Lalu gue melihat daripada debt to equity ratio. Nah, debt to equity ratio tuh apa sih? Debt to equity ratio itu adalah rasio di mana jumlah utang dibandingkan permodalannya dia gitu. Kalau misalkan debt to equity ratio-nya gede, berarti kan dia sumber dana dari utangnya tuh gede gitu loh. Nah, kalau debt to equity ratio gede itu bukan menjadi suatu problem juga guys, selama current ratio-nya itu bagus. Oke, kalau di sini debt to equity ratio-nya menurut pendapat gua besar guys, gitu. Nah, debt to equity ratio ini besar, bagaimana gua tahu? Karena gua compare dengan beberapa perusahaan dan ternyata ini gede. Nah, gede ini normal apa enggak sih? Nah, itu kan. Nah, kalau misalkan menurut gue ya, debt to equity ratio-nya gede, sebenarnya sih ya masuk akal karena dia project-projectnya tuh seperti tol. Nah, tol itu biasanya setahu gue akan memakan banyak dana gitu. Banyak dana ini otomatis dapatnya dari mana? Bisa jadi dapatnya dari debt gitu. Makanya debt-nya dia gede gitu kan. Nah, kalau kalian udah tahu debt-nya gede, itu apakah kalian udah ninggalin perusahaan ini atau tetap invest di sini? Nah, kalau menurut pendapat gua, debt to equity ratio gede nggak masalah selama ya current ratio-nya itu bagus. Nah, ternyata di sini current ratio-nya dia di bawah dari satu. Nah, kalau setahu gua current ratio itu akan lebih baik kalau di atas satu, dan bahkan kalau between satu dengan dua itu udah bagus, udah cukup bagus tuh. Nah, di sini masih di bawah dari satu, artinya kemampuan untuk yang membayar yang benar-benar bagus itu masih sedikit kurang gitu daripada yang seharusnya gitu loh kemampuannya, itu dari berdasarkan rasio yang gue tahu gitu. Bagusnya tuh gue biasanya akan milih yang satu atau lebih dari satu lah gitu tuh. Kalau bisa sih dua lah, mendekati dua atau mungkin lebih gitu. Cuman kalau di bawah dari satu ya harus lihat dari beberapa aspek lain gitu. Cuman dari aspek current ratio menurut gue masih kurang gitu, harusnya tuh di atas dari satu gitu. Itu lalu kalau gue ngelihat dari segi price-nya ya, price performance. Nah, di sini nih yang sangat-sangat menarik guys gitu. Kenapa? Karena sebenarnya price performance-nya juga cukup bagus gitu loh. Makanya kenapa mungkin orang beberapa saat ini kok bingung gitu loh, price-nya bagus pada saat ini padahal ROE-nya terus juga apa sih? EPS-nya gitu. Itu kan termasuk kecil nih gitu. Tapi kenapa bisa gede gitu price performance-nya dalam beberapa bulan ini gitu. Bahkan untungnya bisa sampai puluhan persen gitu. Itu kenapa bisa seperti itu gitu. Nah, ternyata mungkin yang gue dapat dan gue terka sendiri, ini asumsi gue ya. Asumsi gue itu karena orang-orang nih pada mikirin soal SWF. Dan SWF itu kan biasanya melibatkan infrastruktur nih. Kalau misalkan mereka melihat potensi, wah kayaknya nih ini bakal bagus nih di kedepannya, apalagi ada SWF nih. Makanya mereka mulai invest. Nah, semakin banyak orang yang invest, otomatis kan itu akan mempengaruhi daripada harga saham perusahaan ini, Waskita Karya ini gitu. Jadi menurut gua asumsinya karena itu. Dan kalau secara data masa lalu sih menurut pendapat gua masih bisa diimprove lagi sih supaya kedepannya bisa lebih baik. Nah, dari segi data masa lalu ini tidak selalu menentukan masa depan ya guys. Masa depan itu bisa jadi lebih bagus gitu. Mungkin orang bisa berpikirnya ke opportunity gitu loh, kesempatannya seperti apa. Kalau dari data masa lalu seperti yang tadi gue bilang. Dan satu lagi mungkin gue akan ngebahas dari segi dividennya. Dari segi dividennya dia bagi dividen. Ya bagusnya dia bagi dividen gitu. Jadi bukan perusahaan yang tidak bagi dividen. Nah, biasanya company-company ada juga yang bagi dividen dan ada juga yang tidak gitu. Mungkin gua akan lebih menganjurkan yang memberi dividen gitu loh, karena salah satu keuntungan yang kalian bisa dapat itu juga dari dividen. Itu guys, dari fundamentalnya. Dan kalau gua melihat ke depannya tuh seperti apa. Sebenarnya kalau misalkan lu saham-saham infrastruktur ini punya potensi yang sangat bagus gitu. Cuman kalau lu mau invest dalam jangka pendek menurut gua kurang tepat. Tapi kalau lo mau invest buat 5 tahun ke atas, menurut gua oke gitu, udah tepat gitu. Karena lo bayangin aja, project infrastructure ini kan project yang gede. Project yang gede ini biasanya menarik keuntungannya itu jangka panjang guys, jadi bukan jangka singkat. Kalau misalkan jangka singkat itu biasanya ada pemberitaan-pemberitaan tuh yang buat harganya naik. Seperti contoh saat ini kan, wah orang lagi fokusnya SWF nih setelah kemarin yang soal vaksin gitu.
Nah, itu bisa jadi penyebab naik harga sahamnya. Tapi apakah emang benar-benar seperti itu gitu kan? Nah, kalau misalkan gue sih saranin kalau untuk yang infrastruktur ini, kalaupun lo mau beli nggak apa-apa, tapi mungkin dalam jangka panjang. Itu dari pendapat gue sendiri. Tetapi balik lagi kepada teman-teman semua, karena keputusan investasi bukan ada di gue, tapi ada di kalian. Jadi itu disclaimer ya guys. Itu sih paling pendapat gue soal Waskita Karya gitu, dari segi negatifnya dan dari segi positifnya yang seperti gue bilang tadi itu punya potensi juga, tapi dari secara data masa lalunya masih ada yang lebih baik seperti itu. Oke semuanya, itu merupakan pendapat gue soal Waskita Karya. Kalau kalian merasa video gue ini sangat bermanfaat, kalian bisa share aja ke teman-teman kalian yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video gue. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Terima kasih.